Halo guys, apa kabar kalian? Jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Dan di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Startup yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang remaja 18 tahun yang sedang mencari jati dirinya dan malah ketemu sultan kaya raya, pemilik restoran yang menyamar jadi tukang mie di kampung terpencil. Nah, tak usah banyak cincong lagi, kita langsung masuk ke filmnya guys. Film dibuka dengan memperlihatkan dua remaja, yang satunya keren dan satunya lagi berambut kuning. Remaja ini bernama Upil, sedangkan si rambut kuning bernama Jack. Dan malam ini Jack baru saja membeli motor butut bekas dari aplikasi Oren. Dan kelihatannya dia ditipu ya, yang dimana saat tanjakan motor butut itu gak kuat, yang membuat mereka gak bisa pulang ke rumah dengan cepat. Itu pun mereka justru membuat pengendara lain jengkel dan sekalian menendang motornya si Jack. Ya, karena sudah kesal, akhirnya Jack langsung mengejar si pengendara itu sampai dapat. Niatnya sih dia ingin memberi pelajaran ya, walaupun akhirnya Jack malah dikejar polisi gara-gara Jack gak pakai helm. Dan ujung-ujungnya si Jack yang malah ditahan di kantor polisi. Dan sang ibu pun menjemputnya pulang. Ya, meskipun harus memberinya pelajaran secara langsung di depan para polisi yang bertugas di situ. Karena ternyata Jack beli motor butut itu dari jatah uang sekolah dari ibunya. Esoknya Jack pun cerita sama Upil kalau dia mau pergi dari rumah saja. Jack nggak tahan tinggal sama ibunya sendiri. Jadi ia ingin membuktikan kalau dia yang putus sekolah ini masih bisa hidup mandiri. Jack pun kemudian pergi ke terminal bus dengan modal pas-pasan. Ia bahkan beli tiket paling murah biar bisa keluar kota. Hingga beberapa jam kemudian Jack tiba di sebuah kota kecil bernama Gunsan. Pertama kali dia menginjak kakinya di sana, Jack langsung bertemu dengan gadis berambut merah yang kelihatan kecil dan lemah. Namun tak disangka, 보여서 무슨 문제 있어? dengan penuh kesakitan, Jack yang juga kelaparan ini pun menemukan sebuah warung mie yang harganya semangkoknya sangatlah murah. Jadi karena udah kepepet, Jack pun langsung masuk ke warung mie itu guys. Di sana ternyata sepi sekali. Cuma terlihat satu orang pria pensiunan yang merupakan pemilik warung tersebut. Setelah menyajikan semangkok mie buat Jack, diam-diam si pemilik warung ini memperhatikan penampilan Jack yang kelihatannya masih sangatlah bocah. Pemilik warung yang kita panggil saja Pak Bos ini curiga kalau Jack kabur dari rumah. Dan saat di tengah-tengah Jack sedang menikmati mie-nya, tiba-tiba seorang kurir masuk ke warung itu dan dihajar seseorang di dapur guys. Di tempat lain, ibunya Jack berkali-kali menghubungi putranya tersebut, namun gak pernah mendapatkan jawaban. Ya, walaupun lama-kelamaan hal itu membuat ibunya Jack marah-marah dan mengirim pesan kepada putranya agar tak usah pulang sekalian. Dan dengan sedih Jack pun menjawab kalau dia tak akan pulang juga dan akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Keesokan harinya Jack pun berniat sarapan pagi di warung mie yang kemarin. Dan kebetulan sekali warung itu sedang membuka lowongan kurir makanan. Dan Jack pun langsung mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di sana guys. Walaupun si Pak Bos enggak ingin menerima anak itu karena dia tahu Jack ini enggak mau pulang. Namun karena Jack memaksa dan paling penting dia bisa dapat tempat tinggal, akhirnya si Pak Bos pun menerimanya guys. 여기는 백우만 씨. 백우만 씨, 안녕하세요. Pada hari itu Jack langsung bekerja.
Dan untuk pertama kalinya Jack bertemu dengan sosok yang selama ini menghuni dapur. Dan sosok itulah yang sering menghajar kurir makanan selama ini. Sosok ini bernama Bang Jo. Tubuhnya gempal, wajahnya sangatlah menyeramkan, tapi rambutnya malah seperti Dora cuy. Hahaha. Hal itu membuatnya terlihat sangat aneh, sampai Jack pun bingung. Tapi ia nggak punya rasa takut. Bahkan meskipun sosok ini menyuruhnya buat menghormati yang lebih tua, Jack nggak melakukannya. Sampai Bang Jo pun langsung menghajarnya saat itu juga. Saat terbangun, Jack menemukan dirinya sudah tidur bernama Bang Jo dan kurir makanan satunya yang bernama Gocin. Dia kaget bukan kepalang karena seingatnya tadi dia masih menantang koki gempal itu berantem. Apalagi dia melihat Bang Jo yang tidur dengan mata terbuka guys. Keesokan paginya Jack pun berniat kabur. Namun gak disangka Bang Jo ternyata sudah bangun dan akan menghajarnya kalau bocah itu kabur dari pekerjaan pertamanya. Seketika Jack pun merasa ketakutan dan dia membatalkan niatnya tersebut. Akhirnya begitu warung mie ini buka, Jack pun resmi menjadi kurir antar makanan. Pagi ini ia sudah mendapatkan tugas yang pertama dan Bang Jo pun mengawasinya dengan ketat. Malamnya para karyawan warung mie ini beristirahat setelah seharian bekerja. Mereka makan malam bersama dan momen ini dijadikan Bang Jo buat ngasih nasihat kepada Jack sebagai karyawan yang paling muda. Namun bukannya menurut nih, Jack justru menantangnya guys. Dan tentu saja Bang Jo bakal meladeninya lagi. 내 방 좀 했지. 그럼 아침에 Keesokan paginya warung mie ini pun dapat orderan 1 mangkok doang dan tempatnya agak jauh. Namun karena pelayanan adalah nomor 1, si Pak Bos tetap menyuruh Jack untuk nganterin pesanan tersebut. Jack pun kemudian berangkat. Yang ternyata tempatnya nggak cuma jauh, tapi lokasinya terletak di daerah perbukitan yang membuatnya capek karena harus jalan kaki. Nggak disangka, ternyata si pemesan itu adalah si rambut merah yang kemarin menghajar dirinya di stasiun. Jack yang emosian ini pun ingin membalasnya guys, tapi sialnya si rambut merah ini malah jauh lebih jago dari dirinya. Sementara itu di tempat lain terlihatlah si Upil sahabatnya Jack. Saat Jack merantau ke Gunsan, Upil ini jadi sendirian. Ya sebenarnya nasibnya pun nggak beda jauh sama si Jack. Dia hidup dalam lingkaran kemiskinan dan tinggal bersama neneknya yang sudah pikun. Untuk itulah Upil juga harus bekerja keras sampai mengorbankan sekolahnya. Lalu pada saat hari itu ketika Upil sedang jalan-jalan di sebuah pasar, tiba-tiba seseorang mendatanginya. Dan dia adalah Roger, temannya Upil yang sekarang sudah sukses. Saat melihat Upil yang tampak jelas sebagai seorang pengangguran, Roger pun mengajaknya bekerja di sebuah perusahaan. Hingga pada hari berikutnya Roger mulai mengajak Upil untuk bertemu dengan kliennya. Dan dari sinilah Upil mengamati kalau pekerjaan Roger ini sangatlah mudah. Dia tinggal duduk lalu menerima uang yang katanya disebut bunga. Namun Roger mengingatkan Upil kalau pekerjaan ini membutuhkan ketelitian. Salah sedikit saja bisa membuatnya terluka. Yang tanpa Upil sadari, Roger itu aslinya adalah debt collector. Keesokan harinya Roger mengajak Upil untuk menyebar brosur di tengah pasar. Dan pada siang itulah Upil melihat ibu Jack ada di sebuah pasar.
dan kelihatannya sedang ada masalah. Saat malam tiba, HP-nya Jack berdering. Rupanya Upil menelpon dan dengan jahilnya Bang Jo mengangkat telepon itu. Tapi untungnya dengan cepat Jack mengambil HP-nya guys, dan sekarang dia bisa bicara dengan sohibnya itu. Ternyata si Upil memberi kabar pada Jack tentang ibunya yang ada di pasar siang itu. Upil berpikir kalau ibu sahabatnya itu mungkin terlibat sebuah masalah. Namun Jack sama sekali enggak khawatir dan enggak peduli mendengar hal itu. Dia malah langsung mematikan telepon sahabatnya tersebut. Sampai sekarang Jack belum bisa menurunkan egonya untuk menghubungi ibu kandungnya itu guys. Di lain tempat, nasib si gadis rambut merah itu juga enggak kalah menyedihkan. Ternyata dia adalah seorang sebatang kara yang enggak punya tempat tinggal. Dan beberapa hari yang lalu, gadis 17 tahun yang bernama Kyung Ju ini terpaksa menginap di sebuah motel. Sampai ia bertemu dengan mbak-mbak umur 25 tahun yang mengajaknya patungan buat tinggal di motel tersebut. Sejak saat itu, Kyung Ju tinggal bersama mereka. Namun tanpa diduga, mbak-mbak centil ini tahu-tahu membawa pacarnya ke motel. Otomatis Kyung Ju marah dong, karena mereka sudah sepakat kalau enggak boleh bawa pria ke motel mereka. Dan jahatnya nih ya, bukannya minta maaf, pacar mbak-mbak ini malah menantang Kyung Ju untuk berkelahi. Keributan itu ternyata sampai membangunkan ibu kos, dan ibu kos langsung otomatis mengusir mereka pergi. Kyung Jo pun langsung pergi juga, dan mas-mas kurang ajar yang bakal kita panggil si Pao ini langsung mengejarnya. Kyung Jo pun berlari dengan sangat cepat. Dia nggak peduli mau lari kemana, asalkan bisa terbebas dari para pria itu. Dan sementara itu kita kembali kepada Jack yang mau nyebat di rooftop. Kebetulan juga dia justru ketemu sama Gocin yang belum tidur karena sedang latihan masak. Mereka sempat ngobrol sebentar sebelum Bang Jo datang dan nyuruh Jack mematikan rokoknya. Dan di saat mereka bertiga berada di rooftop, Jack melihat si gadis rambut merah yang berlari dari kejauhan. Dia yang baru saja tepar gara-gara dihajar, berniat ingin membalas gadis itu. Dan Jack pun langsung mengejarnya, sampai dia sadar kalau ternyata gadis ini juga sedang diincar dua pria. Jack yang awalnya mau balas dendam seketika dilema harus menolong atau ikut balas dendam. Tapi karena dia kasihan sama si gadis rambut merah itu, akhirnya Jack pun menolongnya. Di sisi lain, Gocin yang melihat Jack terkapar berniat menolongnya guys. Namun sialnya, senjata makan tuan cuy. Jack sempat minta tolong sama Bang Jo, tapi pria berbadan gempal berwajah menyeramkan tapi berambut dora itu malah ngumpet cuy. Untungnya keributan ini membuat warga sekitar bangun, dan dua pria ini pun langsung kabur. Akhirnya Jack pun langsung membawa Kyung Jo ke warung mie dan mengobatinya. Namun karena Kyung Jo merasa nggak enak, dia pun memutuskan pergi walaupun wajahnya masih terluka. Saat itu Jack menyadari kalau gadis itu enggak pakai sandal maupun sepatu. Jadi meskipun gengsinya setinggi langit, Jack memberikan sepatunya supaya kaki Kyung Jo enggak kedinginan. Keesokan harinya Jack pun mulai menginterogasi Bang Jo yang ia anggap sebagai pengecut. Biasanya Bang Jo selalu menghajarnya, namun di saat-saat genting seperti tadi malam, Bang Jo malah tiba-tiba nggak bisa berantem sama sekali. Dan itu membuat Jack sangatlah kesal. Saat siang harinya Jack lagi-lagi diminta untuk nganterin mie ke tempat yang super jauh. Tapi sekarang Jack sudah nggak kaget karena yang pesan adalah si Kyung Jo. Rupanya Kyung Jo ini mesan mie karena ia juga ingin mengembalikan sepatunya Jack. Dan kabar baiknya, sekarang Kyung Jo nggak pernah mau lagi menghajar Jack. Ia justru sangat berterima kasih karena Jack semalam telah menyelamatkan hidupnya. Saat malam tiba, di warung mie ternyata Pak Bos lagi bagi-bagi uang gajian.
Setelah mengalami susah dan senang bersama-sama, Pak Bos baru sadar kalau Jack ini adalah pemuda yang bertanggung jawab. Begitu juga dengan Bang Jo yang merasa terharu karena ternyata pemuda serampangan itu mampu bertahan menjadi kurir makanan. Bang Jo pun dengan semangatnya minta ditraktir sama Jack. Dan saat itu juga mereka pun pergi ke warung tenda pinggir jalan bareng-bareng. Mereka berempat bersenang-senang sambil minum-minuman cuy. Hingga Pak Bos pun mengingatkan Jack untuk segera pulang. Karena sebagai pimpinan, Pak Bos masih berusaha mendidik para karyawannya. Apalagi Jack yang belum genap 20 tahun. Tapi ya namanya juga Jack. Ketika sedang dinasehati oleh Pak Bos, dia malah salah fokus sama Bang Jo yang terus mengganggunya. Dan ujung-ujungnya mereka malah berantem cuy. 뭐? Namun akhirnya Jack pun menuruti saran si Pak Bos. Keesokan harinya ia pun pulang ke rumah. Namun sama seperti biasanya, rumah itu kosong karena ibunya pergi bekerja. Dan juga sudah menjadi kebiasaan kalau sang ibu ini selalu meninggalkan makanan di meja makan untuk Jack. Di mana hal ini menandakan kalau ibunya Jack ini selalu berpikir jika anaknya pasti akan pulang. Sementara itu, mumpung si Jack ini lagi berada di kampung halamannya, ia langsung bertemu dengan sahabatnya, Upil, yang kini penampilannya seperti orang kaya ya. Dengan bangga Upil menceritakan pekerjaannya yang bergerak di bidang keuangan. Upil mengatakan kalau pekerjaannya ini menolong orang-orang yang kurang mampu. Dan pada saat itulah Jack sadar kalau Upil ini bekerja pada seorang rentenir. Ia pun meminta sahabatnya ini buat keluar dari sana. Karena pekerjaan itu nggak cocok buat Upil yang hati dan pikirannya terlalu polos. Namun Upil nggak mau keluar dari pekerjaan itu guys. Baginya gajinya sangatlah besar dan lebih dari cukup untuk menghidupi dirinya dan sang nenek. Dan beberapa hari kemudian, setelah menemui si Upil, sekarang Jack menemui ibunya yang ternyata berjualan roti panggang. Sementara itu ibu Jack juga marah karena Jack tak kunjung pulang. Dan dalam waktu singkat, ibu dan anak ini pun bertengkar lagi sama seperti sebelumnya. Untungnya ibu Jack menyadari kalau dirinya ini terlalu kasar. Namun sayangnya Jack udah terlanjur kecewa, hingga dia pun memilih untuk pergi lagi guys. Tapi sebelum ia pergi, Jack memberikan seluruh gaji pertamanya itu untuk sang ibu. Keesokan harinya seorang pria dari Dinas Perizinan Korea memberi informasi kepada ibunya Jack kalau lapak yang ia gunakan adalah bangunan ilegal, yang itu berarti dalam waktu dekat bangunan itu akan dirobohkan. Sementara itu ketika Jack kembali ke warung mie, ternyata sekarang si rambut merah alias Kyungjo ikut bekerja di warung tersebut. Untuk itu Pak Bos mengizinkan Kyungjo tidur di kamar belakang. Sesaat kemudian Jack protes karena dari dulu Pak Bos enggak pernah mengizinkan dia untuk tidur di sana guys. Karena rupanya kamar itu merupakan milik putrinya Pak Bos yang kini udah enggak ada. Dan sampai sekarang Pak Bos belum benar-benar mengikhlaskan kepergian putrinya tersebut cuy. Dan untuk menyambut Kyungjo sebagai karyawan baru, malam itu mereka semua karaokean. Hingga malam pun sudah semakin larut. Mereka berempat pun memutuskan untuk pulang. Saat itu Jack dan Bang Jo menunggu di luar. Dan pada saat itulah mobil hitam datang membawa cewek-cewek aplikasi hijau. Ketika cewek terakhir kesulitan menutup pintu, Jack mencoba membantunya. Tapi ternyata itulah awal petaka dimulai. Karena sopir mobil hitam itu ternyata adalah si Pao, yang membuat Jack langsung naik pitam. 안녕하세요. 내려 이 개. 아 이런 쓸데기 없는데. 뒤질라고 미친네. 뭐라 그랬냐고. 우유진 않은데?
Namun sialnya urusan itu belum selesai, karena keesokan malamnya Pauk malah mengajak teman-temannya ke warung mie-nya si Pak Bos. Namun tentu saja kali ini mereka semuanya melawan cuy. Dan di detik-detik itulah akhirnya Bang Jo pun turun tangan dan menghantam mereka semua. Hingga akhirnya si Pauk dan kawan-kawannya pun dibawa ke kantor polisi. Dan siapa sangka ternyata mereka telah menjadi buronan kasus perdagangan cewek aplikasi ijo. Sementara itu tanpa ada yang sadar, salah satu polisi pun mengenali Bang Jo. Namun Bang Jo menyuruhnya untuk tetap tutup mulut, karena sebenarnya Bang Jo ini bukan sekedar tukang masak mie biasa guys. Dulu dia bertemu Pak Bos ketika Pak Bos baru saja kehilangan putrinya. Waktu itu Pak Bos ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun beruntungnya Bang Jo berhasil menolongnya. Dan sejak saat itulah Bang Jo pun menemani si Pak Bos. Bahkan dia rela pakai wig rambut Dora untuk mengobati kerinduan Pak Bos terhadap putri tunggalnya yang sudah tiada. Tapi ternyata sejak peristiwa pengeroyokan semalam itu, tiba-tiba di warung mie Pak Bos banyak sekelompok gangster. Pagi itu ketika Jack ingin bekerja seperti biasanya, dia malah menemukan banyak orang asing yang berjas rapi. Ia sempat berpikir kalau Bang Jo akan ditangkap oleh para gangster gara-gara kejadian semalam. Namun rupanya orang-orang itu malah tunduk sama si Bang Jo. Dan mereka semua rupanya adalah anak buah si Bang Jo guys. Yang pada akhirnya Bang Jo mengaku kalau dia ini aslinya adalah seorang sultan, sekaligus bos gangster yang paling ditakuti di Korea. Selama ini ia sedang menyamar jadi tukang masak karena dia ingin menemani si Pak Bos dalam hidupnya. Tapi supaya gak menimbulkan keributan yang lebih parah, malam itu Bang Jo pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu, Upil yang sedang jalan-jalan berniat mengunjungi ibunya Jack. Pada saat itulah ia baru tahu kalau lapak jualan ibunya Jack akan dirobohkan karena merupakan bangunan ilegal. Dan dengan cepat Upil langsung mengabari Jack, meminta kawannya ini untuk menanyakan kabar sang ibu. Namun ketika Jack menelponnya, ibunya nggak mau mengangkat telepon dari putranya. Dan malam itu juga Pak Bos mengumumkan akan menutup warung mie-nya untuk sementara waktu. Pak Bos akan merenovasinya selama 1 minggu. Dan ia pun memberi kesempatan pada seluruh karyawannya untuk berlibur atau setidaknya menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Dan kesempatan inilah yang digunakan Jack untuk mengunjungi sang ibu. Dan ia juga ngajak Kyungju untuk membuat ibunya berpikir kalau gadis ini adalah pacar putranya. Di situ sang ibu berusaha mengalihkan perhatiannya Jack ketika Jack meminta ibunya untuk meninggalkan tempat ini. Sebisa mungkin sang ibu terlihat kuat ya, sampai membuat Jack merasa muak. Dan dalam waktu yang bersamaan pula, Upil yang bersama bosnya yang bermaksud menagih utang para klien. Dan gak disangka salah satu klien si bos ini adalah ibunya Jack. Tentu saja Upil langsung menghalangi bosnya supaya gak melukai ibu sahabatnya itu. Di tengah-tengah keributan itu, si bos sempat menemukan gaji pertama Jack yang masih rapi di dalam amplop. Jack yang gak terima ibunya dibikin sampai memohon-mohon seperti itu, langsung menyerang si bos. Dan gara-gara itulah Jack pun terluka. Dan itu membuat sang ibu gak terima dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya guys. Namun akhirnya lapak ibunya Jack pun tetap aja dihancurkan oleh pemerintah.
Ia juga akhirnya menjual rumahnya untuk membayar hutang. Dan kini ia tinggal bersama Upil dan juga neneknya. 뭐야 할머니? 윤정혜 우리 엄마 이름. Sementara itu, Bang Jo yang berhasil mengalahkan semua ketua gangster rivalnya, kini langsung kembali ke warung mie-nya si Pak Bos. Ia pun bekerja lagi dengan si Gocin yang sudah diangkat menjadi asisten tukang masak. Kyungju si rambut merah pun sekarang rambutnya udah kembali dicat hitam karena ia ingin bersekolah. Dan di lain tempat, Jack sekarang sudah rukun dengan ibunya. Sudah saatnya dia menebus kesalahannya dengan menjadi anak yang berbakti. Film ini ditutup dengan Jack yang mengajak ibunya ke warung mie milik si Pak Bos. Dan film pun berakhir guys. Oke guys, itulah alur cerita dari film ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Dan jumpa kembali di next video guys. Gua di sini cabut dulu. Dadah.